Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biasanya kita berkumpul untuk merayakan ini. Apa ya? Christmas Day. Walaupun kita belum bisa berkumpul dan bertemu seperti biasa, tapi kakak yakin tidak menghilangkan semangat adik-adik dan sukacita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kakak-kakak di sini mau ngomongin sesuatu nih untuk adik-adik di rumah. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap ada acara ibadah Natal loh untuk adik-adik Abilayur. Catat dan ingat ya tanggal dan jamnya. Hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 12 siang secara online. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, sukacita, dan juga selalu bersyukur. Karena percayalah Tuhan Yesus sayang kita semua. Yuk kita siapin hati kita untuk Natal ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di minggu ini. Kayak senang sekali kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Kak Tata siap untuk puji Tuhan? Siap dong. Yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan memuji Tuhan di hari Minggu di ini. hari Minggu ini. Pimpin kami Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan Kami Yesus. mau memuji Engkau Kami mau memuji Engkau dengan sukacita. dengan sukacita Karena Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik baik buat kami. kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Hanya Yesus. dalam namamu Hanya di dalam kami namamu berdoa kami dan berdoa mengucap dan mengucap syukur. syukur. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan kasihnya itu manis dan indah. Masih Kak? Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Oh oh,
Oh, kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Kasihnya seperti sungai yang terus mengalir pada saat hujan maupun panas. oke, kasih seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan dan panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan dan panas. Mengalir di waktu hujan, mengalir Di waktu panas. kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali kasih seperti sungai ya. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Beri kemurahan buat Tuhan Yesus. Kalau tadi kita udah memuji nama Tuhan, sekarang waktunya kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau naikkan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita mau naikkan lagu ini dari awal, katakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini Curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Adik-adik boleh katakan terima kasih Tuhan. Adik-adik boleh katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ini hati kami Bapa. Oh, dengan lebih lembut firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari untuk hari yang indah ini. indah ini. Kami sudah Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sekarang Sekarang kami siap siap untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, kembali lagi kita minggu ini mau dengar cerita firman Tuhan ya. Yuk, adik-adik sekarang Kak Yunita mau tanya, minggu kemarin Kak Yuli cerita tentang apa sih? Adik-adik masih ada yang ingat gak Kak Yuli cerita tentang apa? Berhubungan sama apa ya ceritanya Kak Yuli ya? Masih ada yang ingat gak? Tentang kasih bukan? Ya. Iya, minggu ini juga masih sama. Bulan ini masih juga Kak Yunita mau cerita tentang kasih. Kemarin udah bercerita tentang kasihnya Tuhan, ya kan? Sekarang mau cerita tentang kasihnya buat keluarga. Oke, sekarang Kak Yunita mau tanya, siapa yang sayang sama mamanya? Siapa yang sayang sama papanya? Siapa yang sayang sama oma opanya? Atau siapa yang sayang sama kakak atau adiknya? Ya, adik-adik semua sayang kan pasti ya sama anggota keluarga di rumah. Sama, Kak Yunita juga sayang. Oke, minggu ini kita mau buka yuk di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, nah dari firman Tuhan hari ini aja udah bilang kan, kalau kita harus hormat, harus sayang sama mama papa di rumah. Kita juga harus sayang sama kakak atau adik atau opa atau oma di rumah ya. Caranya gimana coba? Oke, Kak Yunita mau jelasin ya. Kalau kita harus sayang sama mama sama papa
Karena Tuhan yang menciptakan keluarga. Yang pertama, untuk supaya kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya enggak? Yang kedua, itu adalah cara supaya Tuhan bisa memberkati kita juga. Kalau kita taat sama orang tua, kita sayang sama orang tua, Tuhan bakal juga sayang sama kita. Ya kita tahu Tuhan mengasihi kita tanpa syarat bukan? Tapi kita juga harus membalas kasih Tuhan dengan cara kita taat sama Tuhan, kita taat sama orang tua, kita taat sama kakak, kita juga harus sayang sama mereka. Oke? Nih, di dalam Efesus 4 ayat 2 berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Nah, saling membantu di sini gimana coba? Mungkin adik-adik kan memang belum bisa bekerja, ya kan? Semuanya masih sekolah. Nah, caranya satu, misalnya adik-adik bangun tidur di rumah, yuk coba mulai besok pagi beresin tempat tidurnya sendiri ya. Terus misalnya yang kedua, adik-adik main di rumah, main-mainan adik-adik misalnya robot-robotan, boneka, masak-masakan, mobil-mobilan, apapun itu. Ketika adik-adik sudah selesai bermain, adik-adik harus beresin sendiri mainannya, ya, dikumpulin lagi, ditaruh di tempat biasa disimpan supaya rapi, gak berantakan. Salah satu. Yang kedua misalnya adik-adik yang sudah besar, yang udah mungkin kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 dan 6, misalnya nih di rumah kotor, adik-adik bisa bantu mama. Contohnya nyapu, atau mungkin lap-lap meja, atau lap-lap jendela, atau mungkin yang adik-adik perempuan bisa bantu mama cuci piring. Itu hal yang sepele, hal yang mudah. Kita harus belajar coba lakukan di rumah. Misalnya kalau kita udah lakukan itu, pasti mama atau papa di rumah pasti seneng ngerasa kebantu pekerjaan rumahnya. Jangan misalnya nih adik-adik di rumah cuma tiap hari, meskipun sekolah online nih ya, kan megang handphone tuh. Nah adik-adik main game terus, tiap hari, tiap jam main game. Nanti misalnya disuruh mama makan misalnya, atau disuruh mama mandi misalnya. Misalnya namanya Jono, "Jono, ayo cepet mandi, udah sore." "Iya ma, bentar lagi." Tapi masih main handphone. Misalnya, "Tiwi, ayo mandi." "Bentar ma." "Bentar ma." Semua jawabannya bentar ma, bentar ma. Nah loh, itu baik atau enggak coba adik-adik? Itu salah satu contoh yang anak yang taat atau enggak coba, Kak Yunita tanya. Itu enggak baik ya adik-adik? Jangan ditiru seperti itu. Ketika misalnya mama atau papa minta adik-adik buat mandi, harus segera dilakukan kalau memang sudah jamnya mandi, atau disuruh belajar, ngerjain PR. Karena sekolah online itu harus dikerjain juga tugas-tugasnya. Harus juga langsung dikerjain. Gak boleh cuman main handphone atau nonton TV atau main-mainan yang lain. Harus bisa bagi waktu. Nah, adik-adik kalau sayang sama Tuhan, sayang sama keluarga, adik-adik harus bisa jadi anak yang baik, harus bisa turut sama orang tua nasihatnya, harus bisa taat, harus bisa patuh sama orang tua, gitu ya. Nah, kalau adik-adik bisa jadi anak yang taat, anak yang patuh, adik-adik pasti akan jadi anak jempolan, anaknya Tuhan Yesus yang top. TOP BGT. Top banget ya. Harus jadi anak Tuhan yang baik, harus jadi anak Tuhan yang taat. Bisa dengar-dengaran sama nasihat mama papa di rumah. Oke.
minggu ini Kak Yunita ceritanya nggak banyak, cuman memang mau ngasih tahu adik-adik, ngingetin adik-adik kita sama-sama belajar buat sayang sama mama papa, buat sayang sama opa oma, sayang sama adik kakak, supaya kita bisa juga diberkati sama Tuhan, karena Tuhan yang kasih keluarga itu buat kita. Keluarga adik-adik yang sekarang ini yang ada di rumah sama adik-adik itu adalah anugerah buat kita, buat adik-adik. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Jadi ketika kita masih punya keluarga, kita harus sayang, kita harus taat, harus saling tolong menolong di rumah. Yaitu yang seperti tadi Kak Yunita bilang ya, harus bantu mama atau papa, harus nurut ketika kita disuruh belajar, ketika kita disuruh mandi atau melakukan hal yang lain, harus nurut ya. Terus nggak boleh main handphone terus atau main mainan yang lain. Adik-adik harus pintar bagi waktu. Oke, yuk sekarang Kak Yunita mau kasih adik-adik satu aktivitas. Semua udah siapin ya, Kak Yunita udah minta adik-adik siapin kertas origami. Bisa warna apa aja. Misalnya ini ada hijau atau kuning atau warna coklat atau ini ada warna orange dan juga warna biru. Nah, nanti adik-adik gunting bentuk kayak gini, gambar love, kasih love ya, beberapa buah. Terus nanti adik-adik di kertasnya ini adik-adik tulis, misalnya namanya mama, atau yang satu lagi papa, misalnya kakak, adik gitu, opa, oma. Nah, setelah ditulis nanti adik-adik tempel, pakai double tip boleh, pakai isolasi juga boleh ya. Terus benangnya boleh adik-adik pakai benang biasa atau benang wol ya, kayak gini benang wol, atau benang biasa juga boleh. Adik-adik gunting agak panjang sedikit nggak apa-apa. Terus adik-adik ambil satu lembar kertas yang agak besar, dibentuk seperti awan kayak gini. Nah, nanti adik-adik bolongin tengahnya. Nah, dibikin gantungan seperti ini adik-adik. Love-nya panjang tuh, sampai nggak muat Kak Yunita. Nah, tuh disusun. Misalnya yang pertama opa, yang kedua oma, yang ketiga papa, yang keempat mama, terus kakak, adik. Misalnya gitu ya. Nah, terus dibikin gantungan. Adik-adik bisa gantung nanti di rumah hasil karya adik-adik sendiri, misalnya di pintu kamar, atau di pintu lemari, atau di meja belajar. Nah, yang terakhir, nanti di bagian awan-awan yang besar ini, adik-adik bisa tulis, aku mengasihi keluargaku. Ayatnya adik-adik tulis ya, Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke. Nah, contohnya begini ya yang punya Kak Yunita buat ya. Nah, hasil karya adik-adik nanti bisa adik-adik kirim di grup sekolah minggu kelas masing-masing ya. Misalnya yang kelas kecil, kelas Joy atau Happy bisa di grup Joy atau Happy. Mungkin terus yang kelas Love atau Sun bisa di grupnya. Begitu juga dengan Hope, Fight, Bless, Grace di grupnya masing-masing. Biar kakak sekolah minggunya tahu nih kalian ngerjain, sekolah kalian ibadah, kalian ngerjain aktivitas. Ya. Terus kalau mau adik-adik posting di IG, jangan lupa ya di tag Abilayur 97, Abi_Layur 97. Oke? Ya, cerita Kak Yunita hari ini sangat singkat, tapi
Kak Yunita harap adik-adik bisa paham, bisa mengerti, dan adik-adik bisa melakukannya dalam hidup adik-adik ya. Harus sayang sama mama papa, kakak atau adik, opa dan oma. Ya, oke. Untuk aktivitas sekolah minggu ini, hari ini firman Tuhannya cukup sampai di sini. Nanti adik-adik bisa lanjutin nih aktivitasnya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat keluarga yang sudah Tuhan beri pada hidup kami. Terima kasih buat papa, mama, opa, oma, kakak, atau adik yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang sudah Kau titipkan pada kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Tuhan yang sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa membalas kasih-Mu dengan kami bisa hidup taat dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada siang hari ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita minggu ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.